Hai Civilizers, aku Sawa yang kali ini bakal nemenin kalian di podcast Obras Kupas Tuntas. Nah, jadi di episode kali ini aku bakal ngajak kalian untuk kenalan lebih dekat sama para pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Lampung. Nah, kali ini aku ditemenin langsung sama presidium dari Himatex. Sebelumnya boleh kenalan nggak ini dengan kakak siapa, nama dan jabatannya di Himatex itu sebagai apa sih? Oke, baik. Mungkin dari gue ya. Nama gue Muhammad Attar Kasdana dari Angkatan 2023. Diamanahkan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Lampung periode 2025. Oke, gua Karno, gua angkatan 2023 dan gua diamanahkan sebagai Wakil Ketua Umum Himatex periode 2025. Nah, jadi kan kemarin tuh di sosial medianya Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil itu kan udah dipasang question box itu khusus civilizers itu boleh bebas tanya apa aja untuk presidium dan departemen yang ada di Himatex tuh kan. Nah, jadi itu ada beberapa pertanyaan yang bakal boleh dijawab sama kakak-kakaknya nih, Kak Atar, Kak Karno. Kita langsung aja kali ya ke pertanyaan yang pertama. Boleh. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih dari civilizers, boleh dijawab sama Kak Karno sama Kak Atar. Iya. Bagaimana sih cara gabung di Himatex? Boleh diceritain nggak tuh gimana cara-cara ya di-spill gitu, biar civilizer nih tahu loh bagaimana gabung di Himatex itu. Kayaknya susah banget ya caranya ini. Boleh dijawab dari Karno? Oke, jadi gabung di Himatex itu yang pertama ya pasti kita harus jadi mahasiswa teknik sipil atau teknik lingkungan karena di Himatex sendiri itu kan kita jurusannya tuh teknik sipil. Nah, di teknik sipil ini kita ada dua prodi. Yang pertama adalah teknik sipil dan yang kedua adalah teknik lingkungan. Nah, itu tuh kita tergabung yang namanya di Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Nah, di situ ada dua prodi kan. Jadi kita yang pertama tuh harus ikut UTBK atau ikut SNBT ya, sekarang SNBT, SNBP, Mandiri dan jalur-jalur lainnya untuk bisa masuk di Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan Unila. Jadi itu step pertamanya. Itu harus kita penuhi dulu buat adik-adik mungkin yang angkatan 2025, 2026 dan seterusnya. Kalau mau masuk Himatex ya harus daftarnya Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan Unila. Jadi kalau udah tergabung dengan jurusan itu boleh nanti urusan yang lainnya ngalur lah gitu Kak ya. Sebenarnya kan kalau kita nih emang udah rezekinya diterima di teknik sipil, teknik lingkungan, di dalam kegiatannya nanti, dalam rangkaiannya itu banyak rangkaian himpunan. Nah, dari kitanya itu kita harus ngikutin agar bisa masuk ke Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Iya, bener banget. Jadi kayak kita udah netapin nih kayak berapa lama himpunan ini bakal memproses lah. Karena sebelum masuk himpunan kita harus tahu dulu kan kayak himpunan itu kayak gimana, belajar berorganisasi itu kayak gimana. Ya kita kasih pembekalan lah untuk bisa masuk ke Himatex sendiri. Jadi kayak harus ada tahapan-tahapan yang harus kita ikutin gitu. Jadi nggak asal masuk aja sebenarnya. Iya, benar. Berorientasi lah ya dari yang tadinya SMA siswa ke mahasiswa sebagai maba. Iya, benar. Mungkin cukup terjawab ya untuk Ya, civilizers yang masih penasaran gimana sih cara gabung di Himatex itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua aja kali ya Kak. Iya, boleh. boleh. Ini seru nih kayaknya buat Kak Atar sih ya. Apa itu? Boleh spill cara jadi kahim nggak sih? Mungkin yang dimasuk civilizers nih, mungkin kan masuk kahim tuh ada kriterianya mungkin ya Kak ya. Itu boleh dijelasin nggak gimana caranya? Nggak banyak. Yang pertama itu lo harus keren. Is Ya, asik. Nggak bercanda aja ya. Ya sebenarnya yang kita tahu kayak ada persyaratan umum sama persyaratan khusus ya. Kalau umum ya kita tahu lah kayak dia emang mahasiswa di situ ataupun itu. Kalau persyaratan khusus mungkin kayak yang tertulis di ada ART-nya himpunan itu sendiri seperti kayak IPK 3,5 atau dia udah di himpunan itu berapa tahun persyaratannya. Terus dia tergabung lah pokoknya. Nah, kalau di luar itu kan sebenarnya nanti kayak ada musyawarah atau voting di angkatan, di jurusan. Nah, disitulah penentuan sebagai ketua himpunan, wakil ketua himpunan, maupun kepala departemen lainnya. Udah cukup? Mungkin itu aja sih secara umumnya ya, secara umum dan khususnya mungkin nggak bisa dijelasin terlalu banyak karena kalian memang harus join dulu di himpunan mahasiswa teknik sipil. Baru jadi kahim. Ya, baru bisa baru seru lah ya jadi kahim. gitu. Benar-benar. Nah ini di luar pertanyaan mungkin ya, bisa ceritain nggak sih, bisa sharing nggak sih ke kita? Kan pasti
untuk jadi kahim dan wakahim tuh nggak mudah tuh, pasti tantangannya tuh pasti ada. Boleh nggak ceritain nih sama Civilizer sedikit apa sih tantangan terberat ya? Terberat, kita ngomongin terberat aja buat jadi kahim dan wakahim di himpunan teknik sipil ini sendiri. Mulai dari siapa? Boleh deh dari gua. Boleh. Kalau dari gua sendiri kan, gua sebagai wakahim ya tantangan gua adalah tugas-tugas gua gitu. Pasti benar. Yang pertama itu harus kita kan nge-backup Atar kan kalau wakil itu. Jadi kayak misalnya kalau Atar nggak ada, Atar lagi sibuk. Karena kita juga kan masih mahasiswa dan itu akademik kita juga Benar. susah Nomor kan. satu ya. Nomor satu. Jadi kayak ya backup Atar lah kalau misalnya Atar lagi akademik atau apa gitu. Nah itu susah untuk nyesuaiin jadwalnya. Terus untuk masalah internal kayak ya kita harus ngatur untuk kadep sekdep itu kan kita harus komunikasinya yang baik gitu, jangan sampai miskomunikasi sama mereka kayak prokja itu jangan sampai nanti ada kesalahan komunikasi. Jadi komunikasi itu menurut gua emang salah satu yang penting dan krusial sebenarnya karena benar. kalau kita salah komunikasi otomatis prokja itu Perbedaan pendapat ya. iya prokja itu bakal gagal karena ya emang masalah di organisasi itu salah satunya adalah komunikasi. Itu sih. Kalau misalnya prokja yang gagal itu ya kendalanya pasti komunikasi kan, nggak jauh-jauh dari komunikasi. Kita harus sejalan lah ya. Apalagi kita kan 1 tahun lah. Bener. 1 tahun diamanahin sebagai pimpinan di HIMA. Kalau gue mungkin cerita sedikit panjang lah ya sebelum gue terpilih jadi ketua himpunan. Sebagai maba di 2023 kan kita ngejalanin banyak rangkaian lah sebagai HIMA mahasiswa baru. Nah di situ kita banyak belajar lah, mempersiapkan diri ketika nanti kita bisa jadi pimpinan HIMA di tahun semester 4 dan 5. Jadi di semester 1 sampai 3 itu ya kita mempersiapkan diri lah, banyak belajar dari senior, dari abang-abang, dari mbak, banyak hal yang bisa kita pelajarin, banyak hal yang bisa kita petik yang bakal kita terapin di ketika kita menjadi pimpinan HIMA di semester 4 dan 5. Terus sebenarnya ketika di semester 3 itu kami udah mulai kayak inilah ngelihat keangkatan itu siapa ya cocok yang menjadi kahim, wakahim atau untuk mengisi posisi di HIMA. Terus dari angkatan kami pun musyawarah segala macam, persiapan, terus voting dan akhirnya kepilih gue sebagai kahim dan karena sebagai wakahim kami siap menjalankan amanah itu. Lalu kami memilih kepada departemen, sekretaris departemen karena kami selalu berusaha lah sejalan ya. Bagaimana cara biar adil karena kami dipilih di angkatan, maka ketika pemilihan kadep sekdep pun kami pengennya itu dari angkatan ya, dari angkatan untuk angkatan, dari jurusan untuk jurusan, dari himpunan untuk himpunan. Terus mungkin ketika gue udah jadi kahim apa tantangannya? Sebenarnya kan kita tuh baru dilantik Februari ya. Jadi ya belum terlalu lama lah kita ini diamanahin kahim dan wakahim. Pertama itu mungkin persyaratan. Pertama kan kalau dari kahim sendiri itu IPK harus 3,5. Nah, itu dari akademik pun kita harus mempertahankan. Jadi ketika emang akademik, ya kita harus pegang akademik. Ketika ada tugas, kita tugas. Tapi di samping itu kita nggak bisa nyepelein organisasi karena di situ amanah kita. Di situ kita buat belajar, kita bertanggung jawab, kita siap untuk memanage orang kan. Mungkin tantangannya belum terlalu banyak lah kayak yang kata gue tadi, mempertahankan akademik, memanage orang, atau kita ketika ada masalah pun pasti orang-orang itu bertanya ke kita ya kayak gimana nih ya solusinya. Sedangkan kita mau bertanya ke siapa? Mungkin ke yang kahim-kahim sebelumnya kita bisa minta saran. Nah tapi tetap problem solving atau pemecah masalah ketika ada masalah itu kan kita dua ya. Kita ngambil keputusan untuk yang keputusan sulit lah ya. Benar. Ketika kita salah ngambil keputusan, imbasnya kan nggak kita doang kan? Iya benar. Himpunan, nama himpunan yang dibawa keluar atau ke internal kan itu kita nggak tahu ya. Maka dari itulah mungkin tantangannya baru segitu dari Februari, Maret, April, Mei lah bentar lagi ya. Baru 4 bulan 3 bulan lah. Seru-serunya lah Kak ya. Ya, seru-serunya. Mungkin kepenasaran dari Civilizers buat presidiumnya Himatex tuh mungkin sudah terjawab lah ya Kak, kurang lebihnya. Ya semoga terjawab lah ya. Iya sih, benar sih. Harusnya udah ya. Udah ya. Kalau banyak lah kalau ke presidium. Paling kalau prapja juga CBR, nanti mungkin ada part of CBR. Tuh Civilizers. Tapi jangan langsung. Nanti aja ya, spill dikit aja 2 kali ya. Masih ada episode selanjutnya. Ya.
Nah, jadi makasih buat Kak Atar, Kak Karno udah nemenin di sini ngobrol bareng-bareng tanya jawab soal Himatex. Nah, mungkin abis ini kita bakal lanjut ke departemen yang pertama buat tanya-tanya soal Himatex yang udah kalian tanya juga di sosial medianya Himatex. Tapi Kak Atar, Kak Karno, jadi kan abis ini mau ada departemen yang pertama nih. Iya. Tapi boleh nggak kira-kira apa ya departemen yang pertama ini? Tapi sebelum kita panggil departemen yang selanjutnya, Ciri-ciri. soal kasih tahu ciri-ciri nih. Ketebak banget ya. Nah, jadi ciri-ciri departemen ini tuh dia menaungi akademiknya Himatex. Aduh, udah kebayang belum nih ya kan? Susah ya. Yang kedua, dia itu mengkoordinir lomba-lomba yang ada di Himatex buat civilizers yang di luar tuh. Kayaknya mulai ada Kayaknya itu deh. terpikir deh. Kayaknya Kayaknya itu deh. Departemen itu deh. Udah terpikir dong, udah pasti udah terpikir ya. Oke, kalau udah terpikir boleh nggak nih kita langsung sebutin sama-sama aja ya. Oke, 1, 2, 3. Departemen Eksplorasi dan Pengembangan. Hai, nah jadi sekarang kita udah ditemenin sama perwakilan dari Departemen Eksplorasi dan Pengembangan. Nah, sebelum kita lanjut tanya-tanya, boleh kenalin nggak sih dengan Kak siapa, nama, dan jabatan di Himatex itu sebagai apa? Dulu ya. Nah, kenalin, di sini gue Bisma Septian sebagai Kepala Departemen Eksplorasi dan Pengembangan. Oke, kenalin, aku Tristia Merinanda, biasa dipanggil Tristia, sebagai Sekretaris Departemen Eksplorasi dan Pengembangan. Oke, jadi kan yang Kak Bisma dan Kak Tri tahu itu kemarin kita udah pasang di sosial medianya Himatex itu soal tanya jawab buat penasaran civilizers sama departemen-departemen yang ada di Himatex nih. Gimana kalau kita langsung lanjut aja kali ya ke pertanyaannya? Oke, kita cari-cari dulu kali ya. Ada nih Kak buat departemen Expand. Jadi kan tadi, oh iya kayaknya ini kan udah dikasih spill dikit kali ya sama Kak Atar tadi soal CBR. Lomba favorit yang ada di rangkaian CBR dan alasannya menurut Expand. Dan ada nggak sih lomba-lomba yang akan dilaksanain di dekat-dekat ini? Boleh diceritain atau dijawab? Kalau untuk dari CBR sendiri ya, itu ada National Paper Competition sama Bahasa Bridge Competition. Untuk yang tahun kemarin itu udah berjalan. Kemarin sempat 58 tim terdaftar, itu dari seluruh universitas di Indonesia. Itu termasuk lumayan banyak, karena memang target kita di awal nggak sampai segitu. Jadi meludak gitu ya? Orang juga sempat kaget, jadi ada crash sana sini, cuman berjalan akhirnya selesai juga. Aman, alhamdulillah. Pesertanya kita tuh nggak cuma dari univ yang biasa-biasa aja, jadi rata-rata tuh dari top 3 univ nggak sih? Iya, Kemarin ada betul. dari Universitas Indonesia, terus ada dari Universitas Diponegoro juga, jadi ya paper kita udah lumayan oke sih. Termasuk National Paper Benar. Competition juga itu. Karena kan paper juga banyak yang esai-esai dari luar tuh bagus gitu. Termasuk CBR juga udah ada nama dari awal. Iya, benar. Jadi dari tahun ke tahun mereka ikut mantau juga di IG kita. Untuk selalu ikut ya. Iya, Benar-benar. Kalau untuk lomba-lomba yang dekat mau dilaksanain deket-deket ini ada nggak Kak? Boleh nggak? Biar civilization tahu gitu. Kalau deket-deket ini ada kompetisi jembatan Indonesia sama kompetisi bangunan gedung Indonesia. Itu kisaran bulan Mei mungkin. Bulan Mei bentar lagi dong Iya, pastinya ya. Itu dari Puspernas langsung lomba itu. Ya, Jadi benar. khusus buat teknik sipil dan arsitektur. Ya, dimana Jadi- itu kita kayak buat prototipe jembatan ya. Awal mulanya sih kita kayak paper dulu nggak sih, bis? Iya, proposal. Kalau proposal tuh udah masuk, udah diseleksi, baru kita bisa mempresentasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita pengen desain, dan nanti dananya bakal turun juga kan dari Puspernasnya. Baru kita bisa kalau masuk ke final kita berangkat ya. Iya. Itu termasuk yang bergengsi juga di Indonesia untuk kayak kompetisi jembatan Indonesia sama bangunan gedung Oh, gitu. untuk dari sipil. Berarti civilizers boleh dong pantengin aja sosial medianya Himatex. Ditunggu ya. Kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Oke, untuk pertanyaan kedua, Expand ini ada buka les gak untuk teknik sipil sendiri? Untuk les sendiri sebenarnya bukan bahasanya les. Kalau Iya. ntar kalau dikira les bayar. Iya, dikira kita pungli ya, bisa. Pungli. Oh, benar-benar free, Ini benar. kalau expand sendiri dari kita untuk kita. Benar. Dedikasinya emang untuk anak-anak Teman anggota teknik. himpunan tuh benar-benar kalau bisa kita ngajarin sebaik-baik mungkin kita Nah, ajarkan. yang terdekat ada di YouTube nanti.
kita orang ada kayak pengajaran beberapa soal untuk yang semester kita. Ya, semester 2 dan 4 ya. 2 dan 4 ada materi, mungkin beberapa mata kuliah yang kesulitan, nanti mungkin ada voting di IG mata kuliah apa yang kesulitan. Kita akan adain seperti mungkin les apa tutor yang di tutor ya YouTube. dia. Nah, itu paling dekat kita bisa tunggu di YouTube. Oh gitu ya, jadinya Iya. Civilizers boleh langsung pantengin aja nih Iya, YouTube-nya benar. Himatex buat tahu apa sih mata kuliah yang susah. Jadi nanti expand gitu ya, yang kasih bahas. tutor. Dia tuh sebagai buat penjawab pertanyaan ada les nggak? Iya, Ada iya, les ada tapi gratis. les gratis gitu ya Iya, kan. yang terdekat sih ini ya Bis yang YouTube. Tapi Iya. selanjutnya ada juga ICE kan Bis, Iya, Intelligence Civil Engineering. Oke, udah cukup menjawab kali ya kak ya. Iya. Oke, langsung pertanyaan ketiga aja. Sebagai anak expand, saran dan pendapat mengenai karir selanjutnya dari jurusan teknik sipil sendiri. Bisa diceritain atau jelasin? Sebenarnya kalau dari kita sih kita belum paham-paham banget ya Bis ya. Kita kan belum ke karir banget. Cuman menurut aku ya kita sebagai mahasiswa tuh harus pinter-pinter ya memilih karir kita ke depannya. Benar. Kita harus bisa juga berrelasi sebanyak mungkin dengan cara ya join himpunan mahasiswa teknik sipil. Bener kan? Benar Kalau banget. nggak kayak gitu, kita nggak bisa tahu dong jenjang karir kita sampai Iya, gimana. pasti. Pasti info loker tuh kan jadi relasi relasi. kan. Ya menurut aku apapun nanti kerjaan kita maupun kerjaan kita nanti di bidang teknik sipil ataupun agak melenceng dari teknik sipil, tetap harus utamain invest ke diri sendiri gitu. Benar. Investnya berupa bisa invest dari keuangan atau bisa juga invest di pendidikan gitu. Jangan lupakan kalau kita nanti udah karirnya udah bagus, jangan lupakan yang namanya kita tetap harus invest pendidikan gitu ataupun invest ke diri sendiri. Dan untuk teman-teman juga ya itu dari sekarang harus pintar-pintar join di organisasi dan nambah relasi. Kasih. Kuncinya sebenarnya itu Iya, aja sih iya, kayak. benar. Benar. Oke. Mungkin untuk expand sendiri, pertanyaan-pertanyaan dari civilizers tuh mungkin udah bisa dijawab sama perwakilan dari Departemen Eksplorasi dan Pengembangan. Mungkin nanti ada lah ya, kalau masih ada yang kepo-kepo nih sama Departemen expand, boleh nanti kita mungkin ada episode selanjutnya. Boleh banget. Benar. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Bisma, Kak Tri udah nemenin Sama-sama. di episode kali ini buat jawab-jawab penasaran Civilizer sama Departemen Expand. Oke, terima kasih banyak. Karena untuk Departemen Expand sendiri udah menjawab, kita lanjut ke departemen yang kedua, yaitu Departemen Kesekretariatan. Nah, kali ini kita sudah ditemani langsung oleh perwakilan dari Departemen Kesekretariatan. Nah, sebelum kita lanjut tanya-tanya, yang pasti kita mau kenalan dulu dong. Nah, boleh kenalan nggak sih nama sama jabatan di Himatex itu sebagai apa? Ya, boleh banget. Jadi sebelumnya kenalin, nama gue Anita Kusmawati dari Angkatan 23. Gue di Departemen Kesekretariatan, jadi Kepala Departemen. Kalau gue, Sabina Virginia, sebagai Sekretaris Departemen Kesekretariatan. Mungkin Kak Anita sama Kak Bina udah tahu nih ya, kalau kemarin itu di sosial media Himatex itu udah up question box, yang itu civilizers tuh tanya-tanya bebas untuk departemen yang ada di Himatex. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan pertama aja kali ya. Nah, untuk sekretariatan. Pertanyaan pertama itu ada di bedah sekret, kan kalian targetnya mau ngejaga sekret tetap bersih dan rapi. Sejauh ini gimana sih realisasinya dan apa sih kendala hari-hari yang kesekret ini hadepin gitu? Jadi Boleh ceritain, Kak? alhamdulillahnya dari awal kita ngelakuin bedah sekret itu sampai sekarang udah 2 kali bedah sekretnya. Dan lancar-lancar aja sih, mungkin ada beberapa memang kendalanya. Yang pertama itu kita kan butuh masa dari tiap-tiap departemen, Iya. itu kita ngumpulin 2. Dan itu mungkin jadi salah satu kendala kita ya, karena ada aja departemen yang nggak ngirimin anggotanya sesuai dengan rencana awal. Gitu. Ya, selain itu juga tantangannya kita juga harus jaga kebersihan sekret dari setelah bedah sekret pertama ke bedah sekret selanjutnya. Ya. Mungkin kendala di hari-hari cuman ngumpulin orang-orang dari per departemen mungkin gitu ya. Oh, gitu. Ini juga menjawab. Langsung ke pertanyaan kedua aja kali ya. Oke. Nah, di pertanyaan kedua ini ada inovasi baru di periode ini yang Departemen Kesekre ini kasih ada nggak ke Himatex gitu atau untuk mahasiswa teknik sipil sendiri?
tentang program kerjanya. Iya, mungkin. Jadi di periode kita itu ada satu program kerja baru namanya Sadera atau Semarak Dekorasi Hari Raya Nasional. Jadi Sadera sendiri ini kita nanti di hari-hari besar nasional itu bakal adain di Secret Himatex untuk ngehias Secret itu sendiri sesuai dengan tema Hari Nasional itu. Iya, seperti 17-an mungkin gitu ya. Yang paling dekat besok tanggal 2 Mei itu ada Hari Pendidikan Nasional. Itu ada gitu. Ada. Oh, Apa lagi? itu mensangkut dengan sivilitas yang ada di teknik sipil itu sendiri mungkin ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kenapa sih peran sekretariat itu sering dianggap di balik layar, padahal penting banget gitu? Boleh dijelasin nggak atau diceritain gitu? Jadi kan Secret ini sering banget ya orang-orang tuh bilangnya Secret sering di balik layar, apa sih kok jadi di departemennya kesekretariatan gitu. Jadi sebenarnya Secret ini malah jadi fondasi dari departemen-departemen lain karena Secret ini sendiri kan kita tuh lebih ke administrasi. Benar. Terus departemen lain juga pasti punya administrasi yang menggambarkan tentang kepengurusan mereka. Jadi kita tuh mengumpulkan arsip-arsip dari mereka itu. Nanti di akhir kita akan jadikan itu sebuah buku besar. Jadi sebenarnya perannya itu ada, cuman nggak terlalu nonjol mungkin gitu Kayak ya. fondasi lah, kita tuh ibaratnya Secret itu fondasi yang nggak kelihatan tapi nopang dari Bener departemen banget. lain. boleh banget. Itu buat civilizers sudah dijelasin banget sama departemen sekretariatan tentang apa ya, kepenasaran civilizers itu sendiri. Oke. Mungkin cukup segitu aja kali ya dari Kesekre atau ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih banyak Kak Anita, Kak Bina udah nemenin di podcast kali ini untuk ngejawab langsung perwakilan dari Departemen Kesekretariatan. Oke, setelah ini dari Departemen Kesekretariatan kita bakal lanjut ke departemen yang dia banyak banget megang uang tapi bukan bendung. Apa ya kira-kira? Oke, kita langsung aja ke Departemen Usaha dan Karya. Nah, civilizers, sesuai yang tadi aku bilangin, ini adalah departemen yang megang banyak uang tapi bukan bendung. Nah, kita udah sama perwakilan dari Departemen Usaha dan Karya. Nah, sebelum kita tanya-tanya, boleh nggak sih kenalin dengan kakak siapa, nama, dan jabatan di Himatex itu sebagai apa? Sebelumnya kenalin dulu ya. Nama gue Husni Zuhair Pratama sebagai Kepala Departemen Usaha dan Karya. Gue Regita Sanda Aulia, di sini sebagai Sekretaris Departemen Usaha dan Karya. Nah, kemarin itu di sosial medianya Himatex kan udah banyak dipasang question box. Itu buat civilizers, saya tanya bebas untuk per departemen di Himatex ini. Nah, untuk kali ini kita bakal tanya-tanya langsung tentang usaha dan karya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pertama aja kali ya, Kak ya. Nah, profit Uskar paling gede itu di mana sih? Di Prokja mana mungkin ya, Kak? Dan tantangannya itu apa gitu? Boleh ceritain nggak? Untuk profit yang terbesar ya, sebenarnya itu ada di Prokja Gerai Sipil, makanan yang kita jual di depan Secret ya. Di depan Secret, karena kan itu berjalan tiap hari. Ya. Dan dipastikan untungnya besar. Terus itu kami juga mengambil profit dari acara-acara yang bisa mendapatkan profit adalah menjual makanan, menjual minuman. Dan itu sejauh ini berjalan selama 4 hari kami udah dapat 1 jutaan. Wih, keren banget. Untuk tantangannya sendiri apa mungkin, Kak? Kalau buat tantangan mungkin koordinasi, terus itu umum lah, banyak yang Umum ya? hilang-hilangan. Oh, gitu ya. Kayak ya umum aja gitu. Mungkin tantangannya cuma di situ doang mungkin gitu ya. Oke. Cukup untuk pertanyaan pertama? Ya cukup. Cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua aja. Nah, nih. Dengar-dengar, Uskar ini adalah salah satu sumber surplus terbesar buat keuangan Himatex. Ya. Boleh ceritain nggak sih, Kak, cara kalian menguasai bidang keuangan ini tuh bagaimana gitu? Dalam menguasai bidang keuangan, kami sendiri mengelola Uskar itu dengan kompleks gitu ya. Kami menata gimana caranya mahasiswa ini mau membeli makanan di depan Secret
walaupun harganya itu terbilang lebih murah di kantin daripada di Uskar. Cuman kami memanfaatkan perut-perut mahasiswa yang lapar, yang udah terpaksa gitu untuk membeli. Seperti itu. Kemudian dari merchandise, kami mengelolanya dengan baik. Kemudian dari sipil asis, kemudian juga ada apa, Rek? Merchandise sudah. Mungkin itu aja sih. PDH juga. Ya, PDL, PDH juga. Mungkin itu. Itu aja mungkin ya Kak ya. Lebih ke ini, efisiensi waktu mahasiswa aja sih yang nggak sempet nih aku ke kantin jadi Ya. ya beli di gerai gitu kan. Iya kan lebih deket mungkin gitu kan ya. Udah satu emang di jurusan gitu mungkin. Mungkin aja kali ya Kak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini seru nih. Ini kayaknya udah langsung dari suara mahasiswa teknik sipil sendiri mungkin ya Aduh. gitu. Apa tuh? Bisa nggak sih tambahin stok tahu ati, suka kehabisan nih baru jam 10 padahal kayak laris banget ya gitu. Boleh nggak sih gitu Kak? Terbaik memang tahu hati. Surplus terbanyak kayaknya. Surplus terbanyak kita tahu ati ternyata ya. Gimana, Rik? Gimana Kak Regina tanggapannya? Ya mungkin kalian datangnya lebih pagi kali ya. Itu dengar-dengar nggak bisa ini ya Kak ya, titip gitu nggak bisa ya? Enggak, soalnya banyak banget yang Peminatnya. banyak banget yang PC kayak pesen sirah gitu-gitu. Jadi udah ditutup gitu, udah nggak boleh nih sistem Ya, titipnya. karena repot juga kan kami tahu hati di chat cuma buat tahu hati. Ya Allah, sedih banget nih gitu. Dicari cuma buat tahu Hati, astaga. Oke, jadi tipsnya emang langsung datang cepet-cepetan aja ya buat tahu hati. Nah, si villagers yang emang cinta banget nih sama tahu hatinya Uskar, di paginya boleh langsung cepet-cepetan aja karena tahu hatinya emang bener-bener banyak peminatnya dan cepat habis ya. Oke, mungkin itu aja atau ada untuk si villagers mungkin dari Uskar sendiri? Mungkin yang terakhir jangan lupa jajan di depan sekret. Iya. Bayar ya tuh. teman-teman. Oh iya, jangan lupa bayar. Jangan diambil ya, jangan ambilnya dua, bayarnya satu mungkin ya. Ya. Ngebon. Jangan ya, si villagers. Oke, mungkin itu aja dari Departemen Usaha dan Karya. Terima kasih banyak Kak Regina kalau sini udah temenin kita untuk ngejawab langsung dari perwakilan Departemen Usaha dan Karya. Oke. Setelah ini mungkin kita bakal lanjut ke departemen yang terakhir. Setelah dari Departemen Uskar, kita akan beralih ke Departemen Hubungan Luar. Nah, kali ini kita sudah sama departemen terakhir untuk episode kali ini, yaitu Departemen Hubungan Luar. Nah, sebelum kita tanya-tanya, boleh ngasih kenalan dengan siapa, nama, dengan jabatan di Himatex itu sebagai apa? Oke, kenalin semuanya. Gue Muhammad Andi Delami, biasa dipanggil Andi. Gue dari angkatan 23. Gue di sini sebagai kepala departemen dari hubungan luar. Kenalin semuanya, nama gue Talita Alivia Kotrinada, biasa dipanggil Tita. Gue sebagai sekretaris departemen hubungan luar. Nah, yang mungkin udah tahu lah ya Kak, di sosial medianya Himatex itu kemarin udah up question box itu untuk si villager tanya-tanya tentang departemen-departemen yang ada di Himatex. Mungkin kita langsung aja mungkin ya Kak, lanjut ke pertanyaan yang pertama. Oke. Nah, ada pertanyaan pertama ini ada, gimana caranya biar pede ngobrol sama orang luar yang kadang kelihatannya serem? Boleh nggak Kak kasih tips gitu buat si villagers gitu dari Hubung sendiri? Serem dari tampilannya ya? Iya, mungkin kan ada tuh perawakan orang tuh yang kayak kelihatannya serem, terus nggak open gitu Kak. Itu gimana sih tipsnya? Jadi yang pertama tuh pasti, kan itu dari penampilan aja kan, kita nggak tahu orangnya gimana dalamnya kan. Jadi kita nggak boleh nilai dari luarnya dulu, kita harus mulai dari pendekatan. Orang itu pasti orangnya beda-beda. Ada yang mungkin dari tampilannya serem tapi hatinya lembut gitu kan. Benar banget. Jadi kita yang pasti itu harus pendekatan dulu, kayak mungkin dari so asik ke orangnya bisa kan. Terus kita harus deket sama dia juga, harus basa-basi sama dia terus biar dianya open juga, nambah open juga kan. Gitu, intinya nyoba ngobrol aja sih kalau dari gue. Jadi gak usah yang terlalu alebat langsung berisik, enggak. Kita kan juga harus baca situasi kan ya. Jadi meski ya tetap ada ramahnya juga, tapi ada sifat apa ya, kita jangan terlalu terabas banget lah gitu. Sopannya gitu mungkin ya Kak ya. Tergantung sama orangnya juga sih gimana. Tapi dia basa-basi aja mungkin kali ya Kak ya. Jangan, jadi intinya PD itu jangan
terlalu berpikir guys, jangan langsung kayak udah deh, jangan mau deh, serem mukanya, jutek. Jangan langsung dijudge kayak gitu. Itu kan tampilannya luar aja kan. Benar. Karena banyak yang muka diamnya judes, tapi kalau diajak ngobrol Seru. Jadi tuh mungkin itu aja kali ya tipsnya buat civilizer dari Hublu sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan kedua kali ya Kak ya. Boleh. Di pertanyaan kedua ini ada, suka dukanya pegang hubungan luar tuh lebih banyak sukanya atau dukanya nih? Mungkin seketika ngadepin orang di luar gitu ya Kak ya. Boleh langsung diceritain? Kalau dari suka duka pasti dua-duanya ada ya. Tapi kalau ya lebih banyak sukanya sih, sukanya banyak sih. Bisa jalan-jalan keluar kan, ketemu sama orang. Bener. Dukanya ya kita harus pegang jabatan ini, tanggung jawabnya ya. Kita harus siap energi, harus banyak-banyak energi kalau ketemu orang luar. Sukanya di Hublu itu yang pasti karena ini hubungan luar ya, jadi kita pasti banyak banget nih ketemu banyak orang baru, dan itu relasinya bener-bener gak main-main guys. Kayak ini sekarang ini kita lagi ada di NutriHub, dimana dia nih nyediain lompat segini. Ini kan kalau bukan dari kita relasi yang banyak, kan kita juga nggak tahu nih ada NutriHub nyediain tempat podcast ini. Bener banget. Nah, juga untuk dukanya ya, kalau tadi dukanya jabatan, kalau dari aku sendiri dukanya itu karena kita kan namanya lagi berinteraksi dengan orang gitu. Kita harus ketemu dengan banyak banget karakter orang gitu. Kita harus ya bisa-bisa kita untuk ibaratnya mengatur emosi kita, dan kita juga mengatur mood kita, jaga harus omongan. banyak energi lah. Bener banget itu. Dan ya mungkin dibilang duka banget juga enggak, tapi ya itu sebagai tantangan aja lah untuk kita biar kita bisa lebih berkembang lagi. Itu lebih ke diri sendiri aja sih mungkin ya Kak ya tipsnya. Oke. Cukup? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mungkin menurut Hublu, skill wajib yang anak Hublu punya tuh apa aja sih gitu untuk gabung ke hubungan luar ini? Mungkin skill yang harus banget dipunya tuh apa? Ada nggak skill tertentu gitu? Yang pertama sih yang paling wajib itu harus bagus di public speakingnya sih kalau buat hubungan luar kan. Soalnya kita ketemu orang banyak di luar, kita harus jaga nama baik juga, nama baik Himatex. Selain dari public speaking, kita juga harus tahan sama orang, ya gimana kita jaga sikap lah. Ya, setuju banget public speaking tadi, berarti komunikasi ya. Komunikasi. Karena ya lagi-lagi kita masih berkecimpung di namanya bidang komunikasi gitu. Untuk ngobrol sama orang itu kan nggak bisa sembarang asal ngobrol. Kita harus ngeliat dia sebagai siapa, entah itu jabatan, umur. Bukannya kita ngebeda-bedakan. Benar. Cuma kita gimana caranya biar kita bisa masuk nih obrolannya sama orang ini gitu. Jadi skill yang paling banget harus kalian kuasain itu kalian bisa baca situasi dan kalian bisa untuk ngontrol gimana kalian cara ngobrol sama orang lain. Itu aja kali ya kayak skill tertentu yang dipunya untuk kalian bisa gabung sama hubungan luarnya Himpunan Teknik Sipil Universitas Lampung. Nah mungkin cukup, terima kasih Kak Andi, Kak Talita udah nemenin di episode kali ini untuk jawab langsung dari pertanyaan dari Civilizer tentang Departemen Hubungan Luar ini. Oke. Karena ini aku bilang tadi ini adalah departemen terakhir untuk episode kali ini. Dan ternyata gokil banget ya, ternyata departemen dari 4 departemen episode kali ini tuh benar-benar punya peran penting banget di Himatex. Terima kasih banyak sekali lagi. Karena sesuai dengan tadi yang aku bilang, kalau ini adalah departemen terakhir dari episode ini, jangan lupa pantengin terus episode selanjutnya, karena masih ada 4 departemen yang gak kalah serunya untuk jawab langsung pertanyaan kalian tentang Himatex ini. Oke, see you in the next episode, Podcast Obras Kupas Tuntas! Bye-bye!